Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvinia Fadila Sazali, biasa dipanggil dengan Alvinia. Saya dari Fakultas Peternakan Angkatan 2023 kelas B. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2350 50 10 11 13 024. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan secara rinci mengenai kasus-kasus yang ada dalam dunia peternakan yang sudah saya pilih terkait dengan materi-materi sosiologi peternakan yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Siti Azizah, SPT, MSOS, M-Komun. Sebelum memasuki ke pembahasan yang lebih rinci, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih sosiologi peternakan itu. Jadi, sosiologi peternakan adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan struktur kemasyarakatan dalam konteks peternakan. Mencakup beberapa aspek seperti hubungan antar peternak dan ternak, dinamika sosial dalam komunitas peternakan, serta pengaruh budaya dan ekonomi terhadap praktik peternakan. Dalam kasus-kasus saya ini, saya membahas meliputi ada permasalahan, terus ada interaksi sosial, ada kultur universal, dan yang terakhir adalah stratifikasi sosial. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih dalam. Langsung saja kita masuki ke pembahasan pada PPT berikut ini. PPT yang pertama ada slide judul. Judul di sini saya mengambil keterkaitan kasus dengan sosiologi peternakan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Azizah, SPT, MSOS, M-Komun. Yang selanjutnya ada slide penyusun PPT. PPT ini sendiri disusun oleh saya, yaitu Alvinia Fadila Sazali dengan NIM 2350 5010 11 13 024. Selanjutnya kita memasuki ke slide latar belakang. Latar belakang sendiri merupakan landasan mengapa saya memilih atau mau mengangkat judul ini sebagai kasus yang akan kita bahas. Jadi, judul yang saya angkat untuk kasus yang akan kita bahas kali ini adalah peranan pemerintah desa dalam menangani konflik peternakan ayam broiler atau ayam pedaging, tepatnya di Desa Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Jadi, latar belakang saya memilih judul ini adalah konflik peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung ini menimbulkan beberapa keterkaitan hubungan sosial atau interaksi sosial baik dari pemerintah desa, peternak ayam broiler, dan masyarakat setempat yang berada di lingkungan peternakan. Hal ini membuat kasus sangat menarik untuk dibahas dan dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya memasuki slide permasalahan. Jadi permasalahan di sini adalah merupakan rangkuman masalah yang ada di dalam kasus tersebut yang sudah saya analisa dan saya rangkum menjadi sebuah kalimat yang rinci. Jadi, konflik antara peternak ayam broiler dan masyarakat yang terjadi di Desa Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung ini diawali dari keresahan warga atau masyarakat sekitar lingkungan peternakan yang mengeluhkan tentang bau limbah peternakan dikarenakan adanya usaha peternak ayam broiler di lingkungan masyarakat. Jadi, masyarakat itu mengeluh mengenai bau limbah atau kotoran hewan yang berceceran di sekitar lingkungan mereka. Jadi limbah tersebut itu disebabkan oleh banyaknya kotoran ayam yang berceceran di sekitar kandang hingga banyak lalat di sekitar area pemukiman warga. Kesenjangan pendapatan antara masyarakat juga menjadi pemicu konflik di daerah Desa Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Dari konflik tersebut muncullah mediasi antara masyarakat dan peternak yang bersangkutan, yang diprakarsai oleh pemerintah desa Pucanglaban di Balai Desa dan di rumah Bapak Kepala Desa. Mediasi ini selain mendatangkan peternak dan masyarakat sekitar, juga mendatangkan dari pihak Muspika, yaitu Musyawarah Pimpinan Kecamatan di Pucanglaban dan Dinas Lingkungan Hidup di Pucanglaban. Selanjutnya memasuki ke slide interaksi sosial. Jadi interaksi sosial di sini membahas mengenai hubungan-hubungan sosial antar individu dengan individu yang lain maupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi di dalam interaksi sosial ini, masyarakat saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain.
Nah, dalam konflik yang saya bahas ini, pelaku yang terlibat dalam konflik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada peternak ayam broiler, yang ketiga ada pemerintah desa, yang keempat yaitu Muspika, Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dan yang terakhir ada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Nah, dari interaksi sosial ini, pada konflik antar sosial tersebut diketahui bahwa adanya interaksi asosiatif dan disosiatif. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif. Asosiatif ini mengacu pada persatuan, yaitu interaksi sosial yang bertujuan untuk menyatukan pihak. Jadi lebih tepatnya yaitu adalah perdamaian ya, menyatukan antara yang konflik dengan yang konflik, jadi disatukan kembali. Nah, asosiatif dalam kasus saya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada accommodation, pelakunya adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua ada cooperation atau pelakunya ada Muspika, yang ketiga ada assimilation, pelakunya ada pemerintah desa. Kita bahas yang pertama yaitu accommodation. Accommodation ini atau akomodasi di dalam konflik ini terjadi karena adanya pertengkaran atau pertentangan, sehingga pihak ketiga atau Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai yang mengakomodasi atau menstabilkan pertentangan ini, serta dapat mengurangi pertentangan. Akomodasi yang dilakukan yaitu berupa mediation atau mediasi antara pihak satu dan pihak kedua, dengan pihak ketiga hanya sebagai penasehat, bukan memberi keputusan. Yang kedua ada cooperation. Cooperation atau kooperasi di dalam konflik ini bertujuan untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pihak-pihak di bawah pemerintahan. Muspika akan bekerja sama dengan pemerintah desa guna menciptakan hasil putusan yang akan dicapai secara optimal sesuai dengan norma-norma sosial yang sudah ditetapkan. Yang terakhir ada assimilation atau asimilasi. Di dalam konflik ini dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Hal ini didasari karena adanya perbedaan dengan interaksi yang lama dan penyesuaian diri yang belum optimal, sehingga terjadi proses interaksi asimilasi ini. Asimilasi bisa disebut dengan proses sosial yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan yang ada dan dapat menyatukan pihak. Yang kedua ada interaksi sosial disosiatif. Pada kasus yang saya bahas kali ini, interaksi sosial disosiatifnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik, yaitu pelakunya oleh peternak ayam broiler, dan contravention, yaitu pelakunya adalah masyarakat setempat. Disosiatif ini sebelumnya merupakan kebalikan dari asosiatif, yang berarti perpecahan atau pemisahan pihak, yang dimana hal ini merupakan pertentangan. Jadi terjadinya pertentangan yang akan memecah kedua pihak. Nah, disosiatif dalam konflik saya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah konflik. Konflik ini dipicu oleh pihak pertama, yaitu peternak ayam broiler yang mementingkan kepentingan pribadi dengan membangun peternakan ayam broiler yang lokasinya berdekatan dengan lingkungan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa limbah kotoran ternak dapat mencemari lingkungan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan masyarakat juga beranggapan bahwa dengan adanya bau limbah kotoran hewan ini dapat mematikan usaha makanan warga setempat. Yang kedua ada contravention. Pihak kedua atau masyarakat menentang permasalahan tersebut dan akhirnya muncul pertikaian, perselisihan, perbedaan pendapat, sehingga pihak kedua menuntut ke pemerintah desa untuk diberi keadilan. Jadi antara masyarakat dan peternak terjadi perpecahan kedua belah pihak yang disebut dengan disosiatif. Selanjutnya memasuki slide kultural universal. Kultural universal atau biasa disebut dengan kebudayaan yang universal adalah konsep yang menjelaskan bahwa semua kebudayaan manusia di seluruh muka bumi ini mempunyai unsur-unsur yang sama meskipun terdapat perbedaan di dalam isi dan praktiknya. Konsep ini mengidentifikasi 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai pola umum yang ada di setiap masyarakat, terlepas dari latar belakang geografis maupun sejarah. 7 unsur tersebut yaitu meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian dan ekonomi, sistem keagamaan, dan yang terakhir ada kesenian. Selanjutnya memasuki ke kasus yang kita bahas.
Pada kasus yang kita bahas ini, kultural universal yang saya temukan ada 4. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Nah, peralatan dan perlengkapan hidup manusia yang dimaksud adalah mencakup alat-alat maupun teknologi yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Dalam kasus sengketa lahan akibat didirikannya peternakan ayam ini, terdapat beberapa permasalahan seperti sistem perkandangan yang belum sesuai dengan standar operasional atau SOP. Hal ini meliputi penanganan limbah samping hasil peternakan yang beraroma tidak sedap, yang dimana peternakan tersebut didirikannya relatif dekat dengan pemukiman warga setempat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan teknologi dan digitalisasi untuk meminimalisir bau limbah samping hasil peternakan tersebut. Nah, sedangkan ada kultural universal yang kedua ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Mata pencaharian dan sistem ekonomi yang dimaksud adalah cara-cara ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti beternak, yaitu pengelolaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan lainnya. Dalam kasus tersebut, sistem ekonomi yang dilakukan peternak yaitu mendirikan peternakan ayam broiler di sekitar pemukiman. Dianggap mematikan mata pencaharian masyarakat sekitar karena terganggu dengan adanya aroma limbah samping yang membuat usaha makanan masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Yang kultural universal yang ketiga ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimaksud adalah kegiatan memberi informasi serta akan terwujud dalam praktik dan teknologi yang digunakan oleh manusia. Dalam kasus ini, sistem pengetahuan yang bisa dilakukan adalah dengan penyuluhan oleh pihak-pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup dan juga Muspika, supaya peternak lebih memahami cara pengelolaan limbah dan sistem perkandangan yang baik, serta memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak menghakimi secara mandiri mengenai konflik tersebut. Sedangkan sistem yang terakhir ada sistem kemasyarakatan. Kultural universal sistem kemasyarakatan yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah desa dalam menanggapi konflik antar masyarakat dan peternak tersebut. Dalam kasus ini, pihak pemerintah desa seperti kepala desa dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Muspika melakukan mediasi atau mediation antara peternak dan masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, masyarakat mendapat keadilan serta peternak juga mendapat haknya. Aturan yang terbentuk dari musyawarah sebagai hasil mediasi, pemerintah desa mengantarkan masyarakat pada suatu formulasi norma sosial yang baru. Selanjutnya, kita masuki ke slide solusi kultural universal. Solusi yang dapat diberikan dari beberapa unsur kultural universal di atas kepada peternak, di mana hal ini dapat dilakukan langsung oleh peternak maupun dengan lembaga pemerintahan. Solusi yang dilakukan langsung oleh peternak yaitu meliputi komunikasi yang efektif dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjelaskan manfaat dari peternakan dan mendengarkan keluhan mereka. Jadi, adanya komunikasi yang efektif ini dapat memberikan solusi terbaik untuk agar tidak terjadinya perpecahan atau konflik. Solusi kedua ada adaptasi. Teknologi ramah lingkungan, menggunakan teknologi peternakan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga ada gotong royong. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial atau gotong royong untuk mempererat hubungan antara peternak dan masyarakat. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan meliputi peraturan daerah atau Perda. Jadi, pemerintah membuat peraturan daerah yang mengatur tentang zonasi pengelolaan peternakan di sekitar pemukiman. Jadi, harus ada peraturan daerah yang membahas tentang zonasi atau topografi perkandangan. Yang solusi kedua ada penyuluhan dan pendidikan. Pemerintah memberikan pelatihan kepada peternak tentang teknik peternakan yang baik dan benar, serta pengelolaan limbah yang tepat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan toleransi terhadap kegiatan peternakan. Yang terakhir adalah penyediaan fasilitas. Jadi, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas peternakannya, serta membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan peternakan seperti saluran pembuangan limbah yang memadai. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai stratifikasi sosial.
Jadi, stratifikasi sosial ini adalah sebuah konsep dalam sosiologi yang mengacu pada penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau kelas-kelas yang disusun secara hierarki atau bertingkat. Nah, pada kasus saya ini, stratifikasi sosial yaitu pertama meliputi posisi strata sosial. Jadi yang pertama ada peternak ayam broiler. Peternak ayam broiler di sini merupakan pelaku utama, jadi saya taruh di urutan paling atas. Peternak ini berharap dengan adanya industri peternakan di sekitar pemukiman dapat membantu ekonomi warga sekitar, kan tetapi malah menimbulkan konflik akibat pencemaran udara dan lingkungan oleh limbah samping peternakan tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan perdebatan antara peternak dan warga sekitar. Alasan saya, adanya peternakan ayam broiler di sekitar pemukiman ini disebabkan oleh peternak yang kurang memperhatikan analisis lahan atau topografi sebelum melakukan pembangunan. Peternak juga beranggapan jika membangun peternakan di pemukiman dapat membuka lowongan pekerjaan untuk warga sekitar. Yang selanjutnya, posisi strata sosial ada di warga sekitar. Warga sekitar di sini merupakan warga lokal yang menempati pemukiman tersebut, tepatnya di Desa Pucang Laban, Kabupaten Tulung Agung. Dalam kasus ini, warga dirugikan karena bau limbah samping peternakan yang mengganggu kenyamanan aktivitas warga, seperti penjual makanan dan kegiatan pembelajaran. Warga sekitar ini merupakan pihak kedua, jadi saya tempatkan pada posisi kedua. Alasannya, adanya peternakan ayam broiler ini mengakibatkan terganggunya aktivitas warga sekitar dan menjadi cemaran udara. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik antara warga dan peternak. Yang ketiga ada pemerintah desa. Pemerintah ini meliputi pemerintah pusat, Dinas Lingkungan Hidup dan Muspika, dan kepala desa, perangkat desa, ketua RT dan RW. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak ketiga, jadi saya taruh di posisi ketiga. Saat dilakukan mediasi antara peternak dan warga sekitar, pihak ketiga ini bertugas sebagai penasihat dan penengah dan bukan merupakan pemberi keputusan. Alasannya yaitu pemerintah sebagai pihak ketiga yang akan menjadi penengah, penasehat dan pemberi dan penyelesaian dalam konflik ini. Pembahasan stratifikasi sosial yang kedua ada social mobility atau mobilitas sosial. Ini merupakan konteks dalam stratifikasi sosial yang yaitu artinya pergerakan individu atau kelompok dalam masyarakat dari satu lapisan atau status sosial ke lapisan status sosial yang lainnya. Nah, yang pertama pada kasus ini ada peternak ayam broiler, yaitu status social mobility-nya yaitu ada social sinking. Peternak ayam broiler, status mobilisasi peternak ini adalah gerak sosial yang bersifat vertikal. Hal ini dikarenakan adanya skala peternakan ayam broiler merupakan skala besar, sehingga terjadi perubahan derajat sosial atau social sinking. Yang kedua ada warga sekitar. Status mobilisasi warga sekitar ini adalah gerak sosial yang bersifat horizontal. Hal ini dikarenakan warga sekitar tidak mengalami perubahan derajat sosial. Yang ketiga ada pemerintah desa. Status mobilisasi pemerintah desa adalah gerak sosial yang bersifat vertikal. Hal ini dikarenakan pemerintah ini merupakan puncak strata sosial dalam penyelesaian kasus atau social hiking. Pembahasan mengenai stratifikasi sosial yang terakhir yaitu ada status and role. Jadi status and role ini biasa disebut dengan status sosial, mengacu pada posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Hal ini menentukan tempat seseorang atau kedudukan dalam struktur sosial dan mempengaruhi hak serta kewajiban yang dimilikinya. Dalam kasus saya, status and role ini pertama dimiliki oleh peternak ayam broiler. Status peternak ayam broiler ini adalah achieved karena usaha ini sengaja dikembangkan untuk membentuk industri peternakan ayam broiler. Sedangkan perannya adalah partisipatif. Peternak mendirikan usahanya karena ingin berpartisipasi dalam perekonomian warga sekitar. Selanjutnya ada warga sekitar. Warga sekitar memiliki status ascript karena warga sekitar adalah warga lokal yang sudah menempati pemukiman tersebut sejak awal. Untuk peran warga sekitar yaitu perspektif, karena warga sekitar hidup berdampingan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Yang terakhir ada pemerintah desa. Pemerintah desa ini memiliki status tertinggi atau puncak strata sosial
karena pemerintah memiliki kedudukan paling tinggi serta berwenang untuk mengambil keputusan. Untuk perannya sendiri memiliki peran deskriptif karena pemerintah berhak menjadi pihak ketiga atau penengah dalam konflik antara peternak dan warga. Dari pembahasan kasus-kasus yang sudah saya jelaskan secara rinci, mulai dari permasalahan, interaksi sosial, kultural universal, dan stratifikasi sosial, saya menemukan solusi, yaitu dalam menyelesaikan konflik ini diperlukan mekanisme yang tepat untuk mengantisipasi sengketa, yaitu dengan menerapkan mekanisme mediasi atau mediation antar kedua belah pihak. Mediasi ini merupakan intervensi negosiasi oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini bersifat netral dan tidak mendukung kedua belah pihak. Pihak ketiga membantu para pihak yang bersangkutan dalam mencapai penyelesaian permasalahan. Mediasi dan komunikasi antara masyarakat dan peternak akhirnya berdampak pada norma-norma sosial. Norma sosial di lingkungan tersebut terbentuk dan akhirnya menjadi acuan untuk masyarakat ke depannya dalam memberi perubahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan seperti dampak bau limbah yang dapat dikehendaki secara umum. Sumber yang saya ambil yaitu dari jurnal yang ditulis oleh Purnawati L pada tahun 2020 dengan judul Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung, yang diterbitkan oleh Nakoda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 19 nomor 2, halaman 229 sampai 243 dengan link tercantum. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kasus-kasus dalam peternakan yang dikaitkan dengan materi sosiologi peternakan. Mungkin dari permasalahan tersebut dapat kita ambil hikmah, yaitu untuk peternak kedepannya bisa lebih memperhatikan topografi sebelum melakukan pembangunan kandang, dan juga lebih memperhatikan SOP perkandangan sebelum membuka peternakan dengan skala besar. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.